Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Kartika Wulandari dengan NIM 8111419084 dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi singkat tentang hukum internasional dengan rincian pengertian hukum internasional, asas-asas hukum internasional, subjek hukum internasional, kemudian hak dan kewajiban hukum internasional. Pengertian hukum internasional menurut dua para ahli. Yang pertama yaitu Charles Cheney Hyde, yaitu hukum internasional merupakan sekumpulan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati dalam setiap negara. Oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan antar mereka serta mencakup organisasi internasional. Dalam hubungan organisasi internasional terdapat hubungan antara organisasi internasional yang satu dengan yang lainnya, kemudian organisasi internasional antara negara atau negara-negara, dan organisasi internasional antara individu dengan individu-individu. Kemudian menurut para ahli yang kedua yaitu Mohtar Kusumaatmadja, hukum internasional merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur tentang hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara-negara dengan serta negara dengan subjek lain yang bukan negara. Selain menurut para ahli yang telah saya sebutkan pada slide sebelumnya, juga masih banyak juga para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang apa itu hukum internasional, seperti Sugeng Istanto, J.G. Starke, Oppenheimer, Brierly, dan yang lain-lain. Hukum internasional terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama hukum perdata internasional dan yang kedua hukum internasional. Hukum perdata internasional merupakan hukum internasional yang mengatur warga negara di suatu negara satu dengan warga negara di negara lain, atau sering disebut hukum antar bangsa. Kemudian hukum pabrik internasional, hukum internasional yang mengatur negara satu dengan negara lainnya dalam hubungan internasional atau disebut dengan hukum antar negara. Asas-asas yang berlaku dalam hukum internasional ada tiga. Yang pertama asas teritorial, kedua asas kebangsaan, dan yang ketiga asas kepentingan umum. Menurut asas teritorial, negara melaksanakan hukum bagi setiap warga negaranya dan semua benda yang ada di wilayahnya. Dan yang kedua, asas kebangsaan. Menurut asas kebangsaan ini, setiap warga negara dimanapun dia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial yang artinya hukum mengikuti setiap warga negaranya dimanapun ia berada. Kemudian yang ketiga, asas kepentingan umum. Menurut asas kepentingan umum, negara dapat menyesuaikan diri dengan setiap keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Subjek-subjek hukum internasional menurut Montevideo 1933. Subjek hukum pada umumnya terdapat dua, yaitu pendukung hak dan pemikul kewajiban, yang berupa individu atau naturally person dan badan hukum atau legal person. Subjek hukum internasional ada 9. Yang pertama ada negara,
Kemudian yang kedua organisasi internasional, yang ketiga international non-government organization, kemudian yang keempat ada individu atau natural person, yang kelima perusahaan transnasional, dan yang keenam ada International Committee on the Red Cross, kemudian ada perusahaan pembebasan, ada Belligerent, dan Tahta Suci Vatikan. Hak-hak dasar negara adalah hak atas kemerdekaan. Hak atas kemerdekaan dalam hukum internasional melahirkan apa yang ada dalam hukum internasional disebut sebagai hak untuk menentukan nasib diri sendiri. Kemudian hak-hak dasar negara yang kedua yaitu hak untuk menentukan yurisdiksi terhadap wilayah, orang ataupun benda yang terdapat di dalam wilayahnya, merupakan hak yang sudah melekat pada suatu negara yang merdeka atas konsekuensi dari kedaulatan yang dimiliki negara merdeka tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama dengan negara-negara lain ini merupakan konsekuensi dari prinsip-prinsip kedaulatan negara. Prinsip persamaan kedudukan tidak ditafsirkan harus memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada semua negara. Hak dasar negara, poin yang keempat atau yang terakhir yaitu hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif. Menurut Smith-Mark III mengemukakan dalam hukum kebiasaan internasional, tindakan pertahanan diri merupakan suatu hak tindakan yang diterapkan di suatu negara sepanjang memenuhi unsur necessity, proportionality, dan imminency. Dan yang terakhir yaitu kewajiban-kewajiban dasar negara. Terdapat 10 poin kewajiban dasar negara. Yang pertama yaitu kewajiban negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah di negara lain. Kemudian yang kedua, kewajiban untuk tidak melakukan pergejolakan sipil di negara lain. Yang ketiga yaitu kewajiban untuk memperlakukan semua warga negara yang masih berada di wilayah negaranya dengan memperhatikan hak asasi manusia atau HAM. Kemudian yang keempat yaitu kewajiban untuk menjaga wilayahnya supaya tidak menimbulkan kerusuhan antara perdamaian dan keamanan nasional. Poin yang kelima yaitu kewajiban untuk menyelesaikan sengketa dengan damai. Kemudian poin yang keenam yaitu untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata. Poin yang ketujuh yaitu kewajiban untuk tidak membantu terlaksananya penggunaan kekuatan atau ancaman senjata. Yang kedelapan yaitu kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh dengan menggunakan kekerasan. Kemudian poin yang kesembilan yaitu kewajiban untuk melakukan kewajiban internasional yang dilakukan dengan itikat baik. Dan poin yang terakhir yaitu poin ke-10 yaitu kewajiban untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional. Pada intinya yaitu hukum internasional merupakan hukum yang membuat hubungan antar negara dan memiliki hak dan kewajiban terhadap negara-negara tersebut. Sekian materi video perkuliahan tentang hukum internasional yang telah saya sampaikan untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah hukum internasional yang diampu oleh Bapak Ridwan Arifin.
Apabila banyak kesalahan kata, saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.